Shalom, puji nama Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian. Kalau pada pagi hari ini kita boleh kembali bangun, kita boleh berjumpa di dalam acara Manarema. Untuk itu kami mohon kemurahan Tuhan, biar Tuhan sendiri mau membekali kami pada pagi hari ini lewat kebenaran firman-Nya. Mari kita berdoa. Kami bersyukur padamu ya Tuhan atas kasih kemurahan dan pertolongan Tuhan. Pagi hari ini Tuhan kami boleh berjumpa kembali dalam acara Manarema dengan tubuh yang sehat, hati yang penuh sukacita. Untuk itu mari Tuhan berfirmanlah pada kami pada pagi hari ini, sehingga kami boleh melaksanakan semua aktivitas kami hanya di dalam kasih pertolongan dan penyertaan Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari kita mulai acara Manarema pada pagi hari ini. Kita baca di dalam Kolose pasal yang keempat ayat yang kedua. Demikian bunyinya, bertekunlah dalam doa dan dalam pada itu berjaga-jagalah sambil mengucap syukur. Pagi hari ini Rasul Paulus mengingatkan kepada kita agar kita bertekun dalam doa dan berjaga-jaga sambil mengucap syukur. Di sini ada 3 hal yang dapat kita lihat, yaitu yang pertama, bertekun dalam doa. Bertekun dalam doa bukan merupakan sesuatu hal yang mudah. Seringkali kita berdoa ketika kita ada kebutuhan. Seringkali kita berdoa pada saat-saat tertentu sebagai satu kewajiban. Seringkali kita berdoa tanpa satu tujuan. Pagi hari ini Rasul Paulus mengingatkan pada kita, bertekunlah dalam doa. Ini yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaatnya di Kolose, ya. Karena Rasul Paulus khawatir iman mereka itu akan menjadi lemah menghadapi segala masalah. Teristimewa pada akhir zaman ini, masalah yang bertubi-tubi selalu melanda di dalam kehidupan kita orang-orang percaya. Di sini dikatakan dan berjaga-jaga. Mengapa harus berjaga-jaga? Karena keadaan dunia pada akhir zaman ini penuh dengan segala problema yang tidak pernah kita sangka-sangka. Masalah selalu datang, kesulitan selalu datang. Bahkan di sini dikatakan berjaga-jaga sambil mengucap syukur. Kita tidak perlu merasa resah. Kita tidak perlu selalu mengomel dalam kehidupan kita. Karena di dalam keresahan, di dalam ketertekanan dalam hidup ini akan melemahkan iman percaya kita kepada Tuhan. Di sini Tuhan mengajak kepada kita agar kita bertekun di dalam doa. Karena doa adalah merupakan bagian kekuatan bagi kehidupan kita orang percaya. Tanpa doa kita akan lemah. Tanpa doa kita tidak tahu arah tujuan hidup kita. Doa adalah merupakan satu pernyataan permohonan kita kepada Tuhan. Agar Tuhan memberikan kekuatan. Agar Tuhan menolong. Agar Tuhan memimpin sepanjang kehidupan kita. Ini adalah bukti satu ketidakmampuan di dalam kehidupan kita orang-orang percaya. Semua orang berdoa. Orang percaya atau tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Semua makhluk di dunia ini berdoa menurut keyakinan dan kepercayaan mereka masing-masing. Tapi bagi kita orang-orang percaya, kita harus tetap bertekun di dalam doa karena keadaan dunia yang sudah sangat tidak menyenangkan ini. Bahkan di sini dikatakan berjaga-jagalah sambil mengucap syukur. Di dalam segala masalah kita tidak perlu resah. Kita tidak perlu khawatir. Kita tetap bersyukur kepada Tuhan karena sepanjang hidup ini sampai pagi hari ini segala pemeliharaan Tuhan itu sudah kami rasakan dan kami nikmati di dalam kehidupan ini. Seringkali kita sulit untuk berdoa. Bagaimana kita harus berdoa? Mari kita baca di dalam
1 Tesalonika pasal yang ketiga ayat yang ke-10. Siang malam kami berdoa sungguh-sungguh supaya kita bertemu muka dengan muka dan menambah apa yang masih kurang pada imanmu. Di sini dikatakan siang malam kami berdoa sungguh-sungguh. Itu yang dikatakan oleh Rasul Paulus. Berdoa untuk siapa? Untuk jemaat yang ada di Kolose. Karena dia khawatir dengan keadaan yang sulit, keadaan yang masih banyak masalah itu. Problema kehidupan, mereka akan menjadi lemah. Mereka akan menjadi lemah. Dan bahkan pada saatnya Rasul Paulus rindu untuk bertemu dengan mereka, untuk memberikan kekuatan iman mereka, agar mereka tetap teguh dan berharap kepada Tuhan. Rasul Paulus adalah seorang yang luar biasa. Dia tidak hanya memikirkan dirinya sendiri. Dalam kesulitan pun dia tetap memikirkan umat-umat Tuhan yang pernah dia layani. Dan bahkan yang belum pernah dilayani pun dia selalu berpikir supaya mereka tidak jatuh di dalam kelemahan. Ini sungguh luar biasa, Bapak Ibu Saudara sekalian. Demikian juga jikalau kita menghadapi masalah, seringkali kita sulit untuk berdoa. Kita tidak tahu bagaimana caranya kita berdoa kepada Tuhan. Mari kita baca di dalam Roma pasal 8 ayat yang ke-26. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa, tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, Tuhan itu luar biasa. Tuhan selalu memberikan penolong bagi kehidupan kita, yaitu Roh Kudus, yang senantiasa menyertai sepanjang aktivitas kita, sepanjang kehidupan kita. Ketika kita mengalami kesusahan, ketika hidup kita mengalami banyak masalah, kita menjadi bingung bagaimana seharusnya kita ini berdoa, bagaimana seharusnya kita ini mohon kepada Tuhan. Tapi firman Tuhan pada pagi hari ini mengingatkan pada kita, Roh itu membantu kita dalam kelemahan kita. Luar biasa. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya kita harus berdoa. Roh sendiri yang berdoa kepada Allah. Roh Kudus adalah roh penolong. Roh Kudus adalah roh penghibur. Roh Kudus adalah roh yang selalu menyertai sepanjang aktivitas dan kehidupan kita. Kita tidak perlu khawatir. Yang penting bagi kita tetap bertekun dalam doa, dalam segala situasi dan keadaan. Dan bahkan dikatakan, dan berjaga-jaga sambil mengucap syukur. Kita tidak perlu resah, Bapak Ibu Saudara sekalian. Apapun yang terjadi dalam hidup ini, kita tidak mampu untuk mengatasi sendiri. Biarlah kita tetap letakkan semua itu lewat doa-doa kita. Kita tetap berjaga-jaga. Kita tetap mengucap syukur kepada Tuhan, karena ada Roh yang sanggup menolong kita, membantu kita untuk kita naikkan doa kita kepada Bapa. Roh itu tahu segala apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Inilah kasih Tuhan, inilah kemurahan Tuhan, dan inilah pertolongan Tuhan. Dan inilah satu keuntungan bagi kehidupan kita orang percaya. Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Tuhan selalu hadir di tengah-tengah aktivitas kita. Tuhan selalu hadir di tengah-tengah kesibukan kita. Dan kehadiran Tuhan selalu memberikan sukacita bagi hidup kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, renungan firman Tuhan yang singkat pada pagi hari ini, saya percaya kita semua sudah dikuatkan, kita semua sudah disegarkan
Dan biarlah renungan Tuhan yang singkat pada pagi hari ini boleh memberikan harapan yang baru bagi kehidupan kita, agar kita mau meletakkan masa depan kita, hari-hari, waktu-waktu yang masih kita nikmati ini sepenuhnya di dalam tangan Tuhan. Lewat doa-doa kita, lewat permohonan kita, dan kita boleh hidup selalu di dalam hidup yang penuh pengucapan syukur. Karena kita tahu bahwa kita tidak berjalan sendiri, namun ada Roh yang menyertai dan sanggup menolong segala kelemahan dan kesulitan kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas kasih kemurahan-Mu pada pagi hari ini. Engkau yang sudah memberikan firman yang begitu indah bagi kami. Tuhan, apa yang sudah dikerjakan oleh Rasul Paulus Tuhan, oh Tuhan, juga boleh merupakan satu doa kami kepadamu Bapa. Biarlah kami tetap tekun berdoa. Apapun yang terjadi, kami tetap percaya bahwa pertolongan segera akan terjadi. Tuhan tidak pernah tinggalkan kehidupan kami yang sendiri ini. Tuhan tidak pernah tinggalkan hidup kami yang penuh dengan kelemahan ini. Namun kami percaya Tuhan, kami boleh tetap hidup dengan penuh ucapan syukur, karena Engkau ada beserta dengan kami. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih buat firman-Mu yang indah pada pagi hari ini. Dan kami percaya Tuhan, Engkau tetap menyertai sepanjang aktivitas kami dari pagi ini hingga sampai malam nanti. Di dalam nama Tuhan Yesus kami naikkan doa kami. Haleluya. Amin.